A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hani dari kelas 12 Bahasa, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika mengenai transformasi. Mulai dari pengertian transformasi, pembahasan dan contoh soal, dan juga kesimpulan. Simak video ini sampai habis ya. Pengertian transformasi. Transformasi merupakan kata serapan yang memiliki makna perubahan pada suatu bentuk. Apabila dikaitkan dengan matematika, bentuk yang dimaksud adalah titik, garis, sudut maupun bidang, yang merupakan bahasan dalam geometri, sehingga disebut dengan transformasi geometri. Pengertian bidang kartesius. Dalam bidang kartesius terdapat istilah koordinat, yaitu bilangan yang digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan, atau ruang. Jenis-jenis transformasi terdapat 4 jenis proses, yaitu ada yang pertama refleksi, yang kedua translasi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada refleksi atau pencerminan. Refleksi merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Jenis refleksi ada banyak, yaitu yang pertama, refleksi titik terhadap sumbu X. Yang kedua, refleksi titik terhadap sumbu Y. Yang ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Yang kelima, refleksi terhadap garis X sama dengan K. Yang keenam, refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Yang ketujuh, refleksi terhadap titik. Yang kedua ada translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran merupakan perpindahan dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus di bidang datar. Yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran merupakan perubahan yang disebabkan dari memutar objek dengan pusat putar, besar sudut putar, dan arah sudut putar tertentu. Rotasi ada dua bagian, ada rotasi sebuah titik dan juga rotasi sebuah garis. Yang keempat ada dilatasi atau penskalaan. Dilatasi juga dikenal sebagai pembesaran atau pengecilan sebuah objek. Perubahan ini bergantung pada skala yang menjadi faktor pengaruhnya. Jika K lebih dari 1, maka disebut pembesaran. Dan jika 0 kurang dari K kurang dari 1, maka disebut pengecilan dengan K. Merupakan faktor skala dilatasi ada dua macam, yaitu yang pertama dilatasi titik terhadap titik pusat atau 0,0. Yang kedua, ada dilatasi sebuah titik terhadap sebarang titik. Kita akan bahas tentang translasi atau pergeseran. Translasi itu ada banyak sekali macamnya. Ada translasi titik, garis, dan juga bidang. Kita akan membahas titik. Jika titik A 2,-1 ditranslasikan oleh T 3,2, maka bayangannya adalah. Kita langsung menjawab.
Jika berdasarkan gambar, kita buat seperti ini dulu. Ini adalah titik Y, garis Y, dan ini adalah X. Jadi 2,1. 2 ini adalah titik X dan min 1 adalah titik Y. Kan X adalah 2, jadi kita langsung titikkan 2 di X. Dan juga min satunya ada di sini, yaitu Y. Kita langsung sambungkan 2, min 1. Ini merupakan titik A, jadi titik A ada di sini ya. Dan ini terjadi pergeseran 3,2. Jadi titik X, garis X ini dan juga 3 ini kan juga garis X. Jadi 2 digeserkan 3, positif 3. Kita langsung geserkan. Kalau dia positif bergerak ke kanan, kita langsung geserkan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi titiknya ada di 5. Dan juga kita lanjut yang ke ini, min 1 ke positif 2. Jadi yang ini, yang Y min 1 ke 2. Karena dia positif, berarti dia bergerak ke atas. Dan kalau negatif, dia bergerak ke bawah. Dan karena dia 2 ini positif, jadi kita gerakkan 2 kali ke atas. Dari min 1 kan, 1, 2. Y ada di 1. Jadi kita langsung hubungkan dari titik X, dari titik Y ke X, yaitu 5. Berarti titik bayangannya ada di 5,1. Jika tidak menggunakan gambar, kita juga bisa menghitung dengan cara ini. Dua ini langsung ditambah 3 sama dengan 5. Dan negatif 1 ditambah dengan 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya juga sama, 5,1. Dan yang ini jika tidak menggunakan gambar, dan yang ini jika menggunakan gambar. Nah, sekarang jika masih kurang paham, kita perhatikan soal yang kedua. Jika titik 3, min 2 ditranslasikan oleh T 5, min 7, maka bayangannya adalah, kita langsung menjawab ya. Untuk menjawab soal ini, teman-teman bisa langsung tulis titik A 3, min 2 dan kita langsung menulis bayangannya. Bayangan itu ditandai dengan aksen.
3 ditambah 5 langsung ditulis 8, koma, kemudian negatif 2 ditambah dengan negatif 7 sama dengan negatif 9. Jadi bayangannya adalah 8, negatif 9. Sama saja ini juga. Kita lanjut ke soal dilatasi. Ini soal yang ketiga ya, dan mungkin yang terakhir soalnya. Kita langsung, ini soalnya adalah tentukan bayangan titik A min 5,2. Kita langsung jawab. Bayangannya ini adalah min 5,2 dan didilatasikan ini 3,4 dan skalanya min 3. Ditandai dengan A aksen X dikali Y. Kita menggunakan perkalian matriks X, Y sama dengan K 0, K dikali X. Ini rumusnya ya. B ditambah A B. Masih ke matriks skala 3, 0, 0 kurang 3 kali min 5 min 3, skalanya kan min 3, 2 min 4 ditambah jadi 3 kan negatif 5 dan negatif 3 itu sama dengan 3 dan 2 kali 4 sama dengan 4. Masih sama dengan matriks skala min 3, 0, 0 min 3 kali min 8 per negatif 2 tambah 3/4. Jadi matriks skalanya ini 24, 6 ditambah 3/4 sama dengan 27/10. Jadi bayangannya adalah ini 27/10. Secara ringkas, kesimpulan materi tentang transformasi geometri yang saya sampaikan yaitu yang pertama ada translasi atau pergeseran, yang kedua ada refleksi atau pencerminan, dan yang ketiga ada rotasi atau perputaran, dan yang terakhir ada dilatasi atau bisa disebut dengan penskalaan. Cukup sekian video mengenai transformasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.